Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Oke, untuk mengawali pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi ini kita akan belajar subtema 3 muatan pelajaran IPS ya. Seperti yang kita pelajari pertemuan kemarin, yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Masih ingat kan apa yuk distribusi? Iya, menyalurkan barang. Oke, langsung. Kegiatan ekonomi berdasarkan sifatnya itu ada agraris dan non-agraris. Agraris itu pertanian, kalau non-agraris berarti bukan pertanian. Nah, jenis kegiatan ekonomi masyarakat itu yang pertama yaitu pertanian. Pertanian adalah kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor utamanya. Pertanian banyak menjadi mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia ya. Dan hasilnya seperti yang kita tahu seperti apa? Padi, jagung, kacang, serta umbi-umbian yang lainnya. Nah, sekarang yang kedua yaitu apa? Perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya. Nah, seperti yang kita tahu hasil perkebunan itu apa teman-teman? Ada kayu, ada rotan, dan masih banyak hasil perkebunan yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Seperti yang kita tahu, kegiatan perikanan itu penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu peternakan ya. Peternakan yaitu kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan. Kemudian mengambil hasilnya, terus hasilnya dijual. Seperti yang kita tahu, hasil peternakan itu apa? Contohnya kalau peternakan ayam, itu ada telur, ada dagingnya. Perdagangan merupakan kegiatan usaha menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Untuk yang keenam yaitu perindustrian. Perindustrian yaitu kegiatan usaha mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Untuk yang ketujuh yaitu pertambangan, yaitu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi. Contohnya pertambangan besi, timah, emas, dan sebagainya. Terakhir yaitu jasa. Jasa merupakan kegiatan yang memberikan layanan atau jasa. Contohnya seperti transportasi, guru, dokter, dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis permasalahan sosial. Permasalahan sosial yaitu suatu keadaan di masyarakat yang tidak semestinya atau tidak normal. Nah, masalah sosial dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama konflik atau kesenjangan, yang kedua yaitu perilaku menyimpang, dan yang ketiga yaitu perkembangan manusia. Masalah-masalah yang ada di masyarakat yaitu yang pertama kepadatan penduduk. Penyebabnya jumlah penduduk yang sangat besar dan tidak merata. Bertambahnya penduduk cepat dibandingkan kematian. Akibatnya lahan perumahan berkurang, lapangan pekerjaan berkurang. Untuk yang kedua yaitu tingkat pendidikannya rendah. Putus sekolah karena tingginya biaya. Tidak ada fasilitas pendidikan. Akibatnya banyak pengangguran, kemiskinan. Nah, untuk yang ketiga yaitu terbatasnya layanan kesehatan. Penyebabnya kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Yang kedua, kurangnya layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Akibatnya apa? Belum terpenuhnya kebutuhan layanan kesehatan. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4 yaitu pengangguran. Penyebabnya tingginya pertumbuhan penduduk, kurang pendidikan, terbatasan lapangan pekerjaan. Akibatnya banyak terjadi pengangguran di Indonesia. Yang kelima yaitu kemiskinan.
Kondisi di mana kebutuhan sehari-hari tidak bisa terpenuhi. Penyebabnya apa? Tidak mempunyai penghasilan, beban tanggungan keluarga yang harus dihidupi. Akibatnya apa? Kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. 6 yaitu penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Penyebabnya salah pergaulan. Bisa jadi faktor ingin coba-coba. Yang makan mengakibatkan timbulnya ketagihan pada pengguna, hilangnya kesadaran dan melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Bisa jadi berakibat berdampak buruk kepada kesehatan. Ya, kita lanjutkan subtema 3 muatan pembelajaran PKN. Tanggung jawab di masyarakat. Tanggung jawab sebagai masyarakat yaitu kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya sengaja atau tidak disengaja di dalam kehidupan masyarakat. Makhluk sosial yaitu tidak bisa hidup dan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, setiap masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama di masyarakat. Nah, sekarang contoh tanggung jawab masyarakat. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya kerja bakti, membayar pajak tepat waktu, menjaga kerukunan hidup sesama umat seagama atau antar umat beragama. Itu adalah contoh tanggung jawab warga masyarakat yang harus kita penuhi. Selanjutnya masalah sosial yang terjadi karena tidak menerapkan tanggung jawab. Sekarang kita contoh masalah sosial di lingkungan sekolah. Contohnya yang pertama yaitu membolos. Kurangnya kesadaran pentingnya menuntut ilmu. Akibatnya tidak mendapatkan ilmu yang berguna bagi masa depan. Usaha untuk mengatasinya yaitu bergaul dengan teman yang mengajak kepada kebaikan. Fokus terhadap masa depan. Yang kedua yaitu perundungan. Penyebabnya merasa kuat, merasa senior. Kurangnya pendidikan yang baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Akibatnya menimbulkan perpecahan, persatuan, mengurangi teman. Usaha untuk mengatasinya ya bersikap baik kepada setiap orang, menjunjung tinggi hak orang lain di atas hak kita sendiri. Selanjutnya yang nomor 3, perkelahian, salah komunikasi, dendam, dan penghinaan. Akibatnya sakit fisik, sanksi tegas, dan memutuskan silaturahmi. Usaha untuk mengatasinya yaitu menjunjung tinggi beragaman untuk menumbuhkan persatuan. Untuk yang keempat yaitu kelas kotor. Penyebabnya apa? Kurang tanggung jawab dalam melaksanakan piket serta kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan. Akibatnya kelas menjadi kumuh, sumber penyakit, dan kelas tidak nyaman untuk pembelajaran. Usahanya ya kita harus membuang sampah di tempatnya, tertib menjalankan piket dan tanggung jawab atas sampah pribadi. Dan yang kelima yaitu rusaknya fasilitas sekolah. Itu penyebabnya yaitu penggunaan secara serampangan. Penggunaan menyalahi fungsi utama. Akibatnya ganggunya proses belajar mengajar. Usaha yang harus kita lakukan yaitu berhati-hati menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan sesuai fungsinya. Nah, dari beberapa permasalahan tadi kita bisa mengambil pembelajaran baik penyebabnya, akibatnya, serta bagaimana cara kita untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Jadi lebih baik mencegah daripada kita harus menanggung akibat-akibat yang kurang baik dari setiap permasalahan yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sikap tanggung jawab sangat penting dalam kehidupan, karena orang yang bertanggung jawab tidak akan melepaskan dan melalaikan tugas maupun kewajibannya. Selalu konsekuen dan konsisten dalam sikap serta perbuatannya. Jadi, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apabila teman-teman ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab, maka pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Ya, demikian yang bisa Usentis sampaikan.
Apabila banyak salah kata, Ustaz Hendri mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.